Di tahun 2003-2004, kewaspadaan serta ketakutan orang tua dengan isu penculikan anak ini melanda di 3 wilayah, di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ditambah lagi, headline semua media saat itu memberitakan ditemukannya seorang anak yang jasadnya mengenaskan kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan diletakkan di pinggir jalan. Polisi kemudian menyelidiki kasus ini dan ditemukan satu nama. Dialah Tony Buntung. Apakah sosok Tony Buntung, pria parubaya yang sudah tidak mempunyai lengan ini memang satu-satunya pelaku? Ataukah Tony Buntung mengajak komplotannya? Simak kisah Tony Buntung ini di Cerita Peristiwa. Pada bulan Maret tahun 2003, setelah ditemukannya seorang anak perempuan bernama Putri Nabila, yang jasadnya dimasukkan ke dalam kardus dan kemudian diletakkan di pinggir jalan. Putri Nabila adalah korban yang orang tuanya tidak mau menebus dan mentransfer sejumlah uang. Setelah melihat situasi, para penculik masuk dan berpura-pura bertamu. Kemudian para penculik itu meminta izin kepada kakeknya korban untuk ke warung dan mengajak korban yang diiming-imingi akan diberikan jajan. Selang berapa jam, korban tak kunjung pulang. Dan kemudian ini yang membuat panik keluarga korban. Ayah Dwi Yuniati kemudian melaporkan kasus ini. Tidak selang berapa lama, telepon pun berdering. Ternyata penculik itu meminta nomor telepon warung yang berada tidak jauh dari rumah korban. Pelaku meminta tebusan sejumlah uang. Namun sayangnya, keluarga korban yang memang dari kuli serabutan, dia tidak bisa memenuhi permintaan dari Tony Buntung. Korban akhirnya tewas dengan mengenaskan jasadnya dimasukkan ke dalam kardus kemudian diletakkan di pinggir jalan yang berada di daerah Kerawang, Jawa Barat. Keluarga tidak menyangka bahwa anaknya sudah tewas, tapi Tony Buntung masih meminta tebusan sejumlah uang sebesar 1 juta. Padahal Dwi Yuniati saat itu sudah meninggal. Dan ini juga menimpa kepada keluarga di Cianjur. 3 anak sekaligus diculik oleh Tony Buntung. Namun keluarga korban yang berada di Cianjur akhirnya memberikan uang tebusan ketika Tony Buntung meminta puluhan juta kepada keluarga korban. Tony Buntung kemudian melepaskan ketiga korbannya di daerah Kebonjeruk dan kemudian ditemukan salah seorang warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Siapakah sosok Tony Buntung? Tony Buntung mempunyai nama asli Tony Andrianto, pria kelahiran 1956. Dia mempunyai 2 anak bernama Jeffrey Saputra, kemudian Denny Saputra, dan istrinya bernama Mariati. Dia juga mempunyai menantu bernama Imas. Dia pernah tersangkut kasus kriminal hingga tangannya ditebas oleh lawan Tony Buntung. Selain itu juga 2 anaknya itu juga tersangkut kasus curanmor. Polisi kemudian menyelidiki kasus penculikan anak ini. Polisi memeriksa sejumlah saksi, dan saat itu di sejumlah TKP tidak seperti saat ini. Di setiap sudut terpasang CCTV ataupun dari video amatir warga. Tapi saat itu polisi memeriksa sejumlah saksi dari tetangga korban, kemudian orang-orang terdekat korban dan sekitarnya. Didapati 2 sosok yang sama.
dengan satu sosok yang pertama adalah Jeffrey Saputra, anak dari Tony Buntung. Karena sosok inilah dari beberapa saksi mengatakan bahwa sosok Jeffrey Saputra ini yang dikenali di dua lokasi berbeda. Jeffrey meminta mentransfer kepada keluarga korban sebesar 43 juta. Keluarga korban kemudian memberitahu pihak kepolisian, dan pihak kepolisian mulai berjaga-jaga di setiap ATM yang ada di wilayah Cilacap. Saat keluarga korban berusaha untuk mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Jeffrey Saputra, anak dari Tony Buntung ini, polisi sudah mulai mendapati satu tempat ATM di mana ada seseorang yang terus lalu lalang berada di depan mesin ATM. Dan juga sosok itu sama seperti yang diberikan keterangan dari saksi dan keluarga korban kepada pihak kepolisian. Usai Jeffrey mengambil sejumlah uang, disitulah Jeffrey ditangkap polisi. Namun Jeffrey berusaha untuk melawan dan melarikan diri, dan secara terukur Jeffrey kemudian tumbang dengan timah panas. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Jeffrey memberikan keterangan secara detail dan memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa semua dalang dari otak penculikan anak ini ialah ayahnya, Tony Buntung, bersama adiknya, Denny Saputra, dan ibunya Mariati, serta adik iparnya bernama Imas. Polisi kemudian memburu Tony Buntung, Mariati, yakni istri Tony, Denny Saputra, serta istrinya Imas. Disinilah perburuan Tony Buntung beserta keluarganya yang begitu berlarut-larut. Tony Buntung kemudian akhirnya tertangkap di wilayah Cilacap bersama istrinya. Tony Buntung beserta istrinya, Mariati, mengakui selama menjalankan aksinya dari mulai tahun 2003 hingga 2004, sebanyak 10 anak sudah diculik olehnya. 8 anak berhasil dilepaskan karena keluarganya menebus dengan mentransfer sejumlah uang, sementara 2 anak tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Jasadnya dimasukkan ke dalam kardus dan diletakkan di pinggir jalan. 2 tersangka lagi yang belum ditangkap, yakni Denny Saputra bersama istrinya Imas. Polisi kemudian memburu Denny Saputra dan Imas ke wilayah Surabaya. Inilah kisah dari Tony Buntung, seorang penculik yang sadis di luar nalar. Dan ini buat perhatian juga kepada orang tua, jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal. Jaga keluarga kita, jaga anak kita. Kejahatan itu selalu ada peluang di saat kita lengah.